Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada ungkapan dari filosof Islam yang bernama Ibn Rushd. Ibn Rushd ini terkenal di kejayaan Islam di Andalusia. Katanya begini, at-tijaratu bil adyan hiya tijaratu raihah fil mujtama'at allati yantashiru fiha al-jahal idza aratta an tatahakkam fil jahal fa'alaika an taghlif kullu batilin bighilafi dini. Jadi kira-kira maksudnya begini, jual beli agama gitu, atau memperjualbelikan dengan label agama itu merupakan perdagangan atau jual beli yang sangat menguntungkan, yang sangat gurih di tengah masyarakat, di mana masyarakat itu umumnya banyak yang bodoh. Kalau Anda ingin menguasai masyarakat, sebuah masyarakat yang masih bodoh itu, kata Ibn Rushd, Anda harus mengcover kebatilan itu dengan cover agama. Jadi kalau kita ungkap ini yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang. Nah, Yusuf Mansur itu setiap ceritanya agama terus tuh, tapi ujungnya nanti duit. Nah, misalnya kita lihat nih, ya ujung-ujungnya duit, ceritanya cerita agama, akhirnya duit, atau agama untuk cari duit, nggak ada yang lebih dari itu. Jual nama Nabi, jual apa aja dijual. Nah, ini ada cerita Yusuf Mansur ketika dia sering tampil di Masjid Istiqlal. Dulu kan ada sekitar tahun 2017 itu, Yusuf Mansur bikin acara pas sekali sebulan di Masjid Istiqlal. Dari video yang tersebar itu ekornya atau jejaknya masih nampak sampai sekarang. Apa yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur itu? Yaitu untuk membeli masjid di Spanyol. Diangkatlah cerita yang sangat heroik biar para pendengarnya itu sangat tersentuh oleh jiwa beragamanya gitu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Yaitu dengan slogan membeli masjid di Spanyol. Ditawarkanlah saat itu tuh berapa harga masjid kita tidak tahu. Yang jelas saat itu sudah buka rekening atas nama Darul Quran kalau nggak salah, itu untuk pembelian masjid. Jadi satu jemaah ketika itu diminta untuk menyumbang atau berinfak, bersedekah 1 juta rupiah. Nyumbang deh tuh ke rekening itu yang ditunjuk oleh Yusuf Mansur. Karena Darul Quran dengan Yusuf Mansur itu kan antara saku kanan dengan saku kiri. Kantong kanan, kantong kiri gitu. Di dua-duanya dia bisa mengambil. Itu setelah orang-orang mengumpulkan duit, itu nggak ada lagi cerita masjidnya di mana, apa ceritanya gitu. Dan yang lebih penting lagi, cerita duitnya juga nggak ada. Ya bagi masyarakat ya 1 juta itu mungkin nggak terlalu dipersoalkan lah ya. 1 juta. Tapi kalau kali misalnya di Masjid Istiqlal 1 juta misalnya dikali 5.000 orang, itu kan sudah 5 miliar. Terus pertanggungjawabannya kemana gitu? Nah, kalau 1 juta itu dikali misalnya nih karena masanya banyak lama, dapatlah 10.000 orang gitu. 10.000 orang kalau masing-masing merimpak 1 juta, itu sudah 10 miliar. Nah, masjid di Spanyol seperti yang dibeli oleh pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, yaitu harganya kan sekitar ya 1 juta dolar lah, 1 juta lebih sedikit. Itu kira-kira kalau uang kita sekarang 15 miliar US dollar. Itu sudah bisa beli gitu. Nah, Yusuf Mansur dia nggak ada sentuh-sentuh lagi, masjid gimana, cerita di mana, dapat uang berapa, digunakan, nggak ada itu. Uangnya seperti cerita Bang Masyil gitu.
uang masuk langsung hilang. Coba sekarang nggak ada lagi cerita-cerita masjid itu. Mungkin kalau orang nanya dia marah itu. Tapi berapa uangnya masuk gitu. Kan dulu di tahun 2017 itu kan sedang popularitasnya sedang tinggi itu. Bagi masyarakat juga belum ada COVID. Ekonomi kita masih berjalan sebagaimana biasa gitu. Untuk mengumpulkan 15.000 orang penyumbang itu masih gampang gitu. Karena menurut cerita-cerita kawan-kawan yang dipercaya oleh Sumansur di Petren, itu saat itu katanya, dia bicara itu dalam semalam aja kadang-kadang sampai 20.000 orang tuh yang ikut gitu. Kadang sampai 25.000 orang. Apalagi ini hanya satu masjid gitu. Terkumpul nggak uangnya? Wallahu a'lam. Tapi kalau menurut apa kita, kalau berani dibuka rekening itu atas nama siapa dulu gitu. Kalau nggak salah dulu tuh dibuka atas nama rekening dari pesantren Darul Quran untuk membangun masjid. Jadi orang tertarik gitu. Kan bayangkan ya, orang Islam Indonesia kan suka dengan Islam yang seperti itu. Dia ingin kembali menegakkan kewibawaan Islam di daratan Eropa. Kalau kita kelas balik ke belakang sedikit, itu kan banyak tuh cerita kehebatan Islam di bumi Andalusia. Ini Sumansur dimanfaatkan ini. Mari kita bangkit lagi. Kita beli semua Eropa. Kita beli semua klub, kan gitu bahasanya. Masjid-masjid, gereja-gereja yang dijual tuh kita beli semua. Modal kita hanya sedikit, 1 juta. Ya, orang Indonesia mau 1 juta. Nah, dikali berapa orang? Menurut beberapa kawan wartawan di saat itu, ya, kalau berani dibuka gitu, itu uangnya mungkin ya kalau 1 juta dolar ya nggak terlalu lama lah mencarinya. Nah sekarang masuk ketakutan tuh kalau itu dibuka dia jadi langsung jadi musuh Mansur. Kenapa? Karena ujung-ujungnya duit. Jadi cerita syiar-syiar Islam pasti nanti dikapitalisasi dalam bentuk duit. Itulah Mansur. Nah, coba tanya itu. Sob, itu cerita masjid gimana gitu. Pasti dia langsung marah itu. Karena yang diangkat itu hal-hal yang sangat sensitif bagi dia. Jadi kalau uang udah masuk ditanya-tanya dia marah gitu. Padahal itu uang masyarakat yang digunakan untuk membangun masjid. Ini kan masyarakat senang nih kalau anak cucunya nanti sekolah di Eropa. Ini kan ada cerita bahwa bapaknya atau kakeknya ikut menyumbang untuk keberadaan masjid atau Islamic Center di benua Eropa. Nah, jualnya seperti itu. Tapi setelah ceritanya hilang sudah. Dia cerita yang besar-besar lagi. Dia cerita yang uang wah-wah lagi gitu. Mungkin kalau nggak terlalu malu dia cerita bagaimana mengkapling bulan gitu. Kapling bulan. Tapi uangnya masuk ke rekening dia. Sama cerita masjid, kita beli masjid. Ujung-ujungnya ya omong kosong. Omong kosong gitu. Nanti kalau dia terdesak, dia bilang maafin dah, uang kecil. Gitu. Tapi di kantong dia jadi uang besar. Nah inilah yang dilakukan dengan pedagang agama seperti Nurus itu akan bisa membius orang-orang yang emosi agamanya tinggi tapi pengetahuan agamanya masih terbatas. Ini dijual supaya laku dalam bentuk kapitalisasi duit. Marilah kita berhati-hati dalam menyumbang dan bersedekah. Itu memang kewajiban agama, tuntunan agama kita. Tapi janganlah kita ini ditipu-tipu terus untuk kepentingan pribadi memperalat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.